Halo sobat bonsai dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan berbagi teknik stek yang salah yang menyebabkan teman-teman gagal mempunyai akar loa seperti ini teman-teman. Berikut adalah salah satu kesalahan dalam teknik stek yang akan saya tunjukkan pada teman-teman, yang menyebabkan teman-teman menemui kegagalan untuk mempunyai akar loa seperti ini, padahal sudah melakukan teknik stek seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, apakah itu penyebab kegagalannya? Sekarang akan saya tunjukkan salah satu penyebab dari kegagalan teman-teman dalam melakukan teknik stek. Nah, inilah contohnya teman-teman. Teman-teman tidak boleh membiarkan akar dari stekan kita tembus ke bawah ke tanah seperti ini teman-teman. Saat kita melakukan teknik stek, kita tidak boleh mengabaikannya teman-teman, agar akarnya tidak tembus ke bawah seperti ini. Kalau kita biarkan tembus ke bawah seperti ini, maka otomatis hanya akar yang tembus ke bawah ke tanah ini yang membesar teman-teman, sedangkan akar-akar yang lain itu akan mati pelan-pelan, karena sudah ada akar dominan yang tembus ke tanah. Oke, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana teknik menyiasati agar stekan kita berhasil mempunyai akar seperti video yang saya tunjukkan di awal tadi. Nah, ini adalah salah satu teknik stek yang saya anjurkan terdahulu. Saya menggunakan bahan stekan yang mempunyai percabangan banyak seperti ini teman-teman. Beginilah teknik kita nyetek. Kalau teman-teman ingin akar stekan kita bagus muter keliling, maka kita pilih bahan stekan yang rimbun seperti ini teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan hasil akarnya. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, kenapa saya memilih bahan stekan yang cabangnya rimbun seperti ini? Karena seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalau kita memilih percabangan yang rimbun, otomatis cabang-cabang ini akan merangsang pertumbuhan akar-akar barunya teman-teman. Karena banyaknya akar itu tergantung dari banyaknya cabang-cabangnya teman-teman. Begitulah yang saya tahu menurut pengalaman saya. Kalau kita memilih bahan stekan yang hanya pucuknya tunggal, biasanya akarnya juga sedikit tumbuhnya teman-teman. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana hasil dari akar kalau stekan kita cabangnya rimbun seperti ini. Sekaligus akan saya tunjukkan bagaimana cara menatanya agar akar-akarnya tidak tembus ke bawah. Saya langsung akan tanam di pot teman-teman, agar akar-akarnya seimbang pertumbuhannya. Kalau kita biarkan tembus ke tanah, pertumbuhan akarnya tidak akan seimbang. Mana yang tembus ke tanah itulah yang akan pesat pertumbuhannya, sehingga akar-akar yang lain akan mati pelan-pelan. Kalau tidak mati, hanya pertumbuhannya agak macet teman-teman. Nah, mari ikuti proses selengkapnya. Mohon jangan di skip untuk video yang satu ini, agar teman-teman tidak menyalahkan saya memberikan teknik stek seperti video sebelumnya. Untuk media steknya teman-teman sebaiknya menggunakan hanya pasir kali teman-teman, karena pasir kali sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan dari akarnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari perakaran stekan jika cabang-cabangnya banyak seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri
akarnya sangat rimbun. Di masa inilah kita perlu mengontrol pertumbuhan akarnya agar pertumbuhannya merata pembesarannya teman-teman. Kita harus segera menatanya agar akar-akar ini tidak tumpang tindih pertumbuhannya teman-teman. Di masa ini kita tidak boleh telat menatanya agar perakarannya bagus. Demikian pula jika bahan setekan kita masih di polybag, kalau tidak punya wadah, teman-teman harus segera mengontrolnya agar tidak ada akar-akar yang terlalu tembus ke tanah teman-teman. Jika teman-teman biarkan tembus ke tanah, maka hanya akar yang tembus ke tanah yang dominan. Itulah penyebab kegagalan kita mempunyai akar yang bagus. Akar-akar yang lain kebanyakan akan mati teman-teman. Kalau kita langsung menata seperti ini, biasanya pertumbuhannya akan selalu seimbang teman-teman. Nah, sekarang di sini saya akan menggunakan media pupuk kandang teman-teman. Namun dicampur pasir kali sedikit karena perakaran dari loa ini masih muda-muda. Sekarang akan saya campur dengan pupuk kandang kotoran sapi teman-teman, yang sudah seperti tanah itu. Kalau teman-teman tidak punya kotoran sapi, teman-teman boleh menggantinya dengan kotoran kambing halus, atau boleh juga menggunakan tanah humus atau tanah subur. Itu akan sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akarnya agar lebih cepat pembesarannya teman-teman. Beginilah tekniknya, kita tata perakarannya semasih muda seperti ini. Kita luruskan menuju bibir pot agar kedepannya perakarannya tidak tumpang tindih. Jangan dihujamkan ke bawah teman-teman. Kalau dihujamkan ke bawah akan terkejar nantinya oleh pembesaran batangnya, maka kita percuma menatanya. Kita luruskan sampai ke bibir pot. Tergantung juga target pembesaran batang yang teman-teman inginkan. Setelah akarnya ditata, kita timbun dengan pasir kali sedikit. Setelah itu barulah ditimbun lagi dengan pupuk teman-teman, agar akarnya tidak langsung terkena pupuk. Untuk mengantisipasi agar akarnya tidak membusuk teman-teman, kita gunakan pasir kali dulu. Nanti kalau sudah besar akarnya boleh langsung menggunakan pupuk teman-teman. Oke, sekarang saya akan melanjutkan mempruning daun-daunnya teman-teman. Namun harus diingat, jangan dihabiskan daun-daunnya, karena perakaran dari loa kita masih muda-muda. Kita sisakan barang 1 atau 2 daunnya. Teman-teman juga jangan lupa mengasih penyangga untuk pohonnya agar tidak rebah teman-teman, karena pohon ini masih rentan. Kita bantu dengan penyangga seperti ini. Teman-teman boleh menggunakan kayu ataupun bambu. Kita kasih penyangga agar pohonnya tidak mudah goyang, sehingga akar-akarnya tidak akan terganggu lagi teman-teman. Nah, setelah dikasih penyangga seperti ini, pastikan penyangganya sudah kokoh. Setelah dikasih penyangga seperti ini, barulah teman-teman boleh menyiramnya teman-teman, agar medianya masuk ke sela-sela akarnya. Kalau penyangganya belum kokoh, kalau sudah disiram itu biasanya akan roboh teman-teman, maka posisi akarnya akan tidak beraturan lagi.
Setelah teman-teman pastikan penyangganya kokoh, barulah teman-teman siram medianya. Pelan-pelan juga nyiramnya teman-teman, jangan menggunakan air yang keras, agar akar-akarnya atau posisi akarnya tidak berubah lagi. Kita siram pelan-pelan seperti ini agar medianya benar-benar masuk ke sela-sela akarnya, dan pastikan juga posisi akarnya tidak berubah. Inilah yang akan menjamin kalau perakaran loa kita bagus seperti yang saya tunjukkan di awal video tadi. Nanti setelah media pasirnya ini disiram, barulah kita kasih pupuk di atasnya teman-teman. Nah, beginilah jadinya setelah disiram teman-teman. Posisi akarnya masih timbul. Sekarang kita kasih pupuk kandang di atasnya agar perakarannya tidak timbul seperti ini, agar tidak terkena sinar matahari teman-teman. Kalau masih muda seperti ini terkena sinar matahari, biasanya akar-akarnya akan gosong teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika sekiranya video-video saya di channel ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa bantuannya untuk subscribe dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya tentang bonsai teman-teman. Walaupun saya bukan ahlinya, namun sedikit tidaknya mungkin saya mempunyai pengalaman berbeda dari teman-teman yang dapat saya sharingkan agar kita lebih maju dalam membuat bonsai bersama. Oke, demikianlah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan tentang penyebab kegagalan kita menata perakaran loa agar menjadi lebih bagus. Itulah salah satu pengalaman saya yang menyebabkan kita gagal membuat perakaran loa kita menjadi seperti yang di video saya tunjukkan di depan. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.